Hello Technolovers! Di sini ada penggemar MotoGP nggak? Atau yang pernah nonton MotoGP? Jika iya, pastinya pernah lihat dong para pebalap saat hendak menikung, posisinya itu selalu miring. Semakin mereka menikung tajam, malah makin miring motornya. Namun hebatnya, motor mereka tidak jatuh meski udah dekat banget tuh dengan aspal. Kira-kira kenapa ya? Untuk menjawab rasa penasaran tersebut, kali ini kita akan membahas soal memiringkan motor MotoGP justru buat motor jadi makin kencang. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu yuk kamu telah subscribe channel ini dan nyalakan belnya untuk terus mendapatkan info terbaru dari teknologi populer. Gerak melingkar. Setiap tikungan bisa dianggap sebagai gerak melingkar. Untuk tikungan yang tajam, jari-jari lingkarannya terbilang kecil. Sedangkan untuk tikungan yang tidak tajam, jari-jari lingkarannya itu besar. Nah, setiap gerak melingkar akan ada percepatan sentripetal. Adanya percepatan sentripetal berarti ada gaya sentripetal yang arahnya ke pusat lingkaran. Gaya sentripetal sendiri adalah gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Dari sini, paham ya Technolovers? Konsep sudut kemiringan. Kenapa motor pebalap bisa nggak jatuh padahal miringnya udah mau menyentuh aspal? Zenius.net memaparkan soal ini. Ada dua konsep yang harus kita pahami untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, ada konsep gaya sentrifugal. Gaya ini menjadi salah satu contoh dari gaya fiktif layaknya mengemudikan mobil yang lajunya dipercepat ke depan. Seperti juga yang terjadi pada motor pebalap MotoGP. Gaya fiktif mereka adalah gaya sentrifugal, yaitu gaya yang berlawanan arah dengan gaya sentripetal tadi. Gaya ini muncul saat motor seakan-akan terdorong keluar lintasan lingkaran ketika bergerak melingkar. Kemudian selain adanya gaya sentrifugal, ada juga konsep kedua namanya konsep torsi. Maksudnya adalah agar motor tidak berputar ke kanan atau ke kiri, maka jumlah torsi yang bekerja pada benda tersebut harus nol. Di sini, motor akan menghubungkan semua antara sudut kemiringan motor, kecepatan motor, dan jari-jari lintasan, membuat jumlah gayanya nol dan torsinya juga nol. Jumlah gaya dan torsi nol, maka para pebalap tidak akan terjatuh meski di tikungan tajam. Artinya keseimbangannya juga stabil. Berdasarkan informasi channel YouTube MotoGP yang membahas soal lean angle alias sudut kemiringan motor MotoGP saat menikung tajam bisa mencapai 64 derajat dengan kemungkinan melaju sekitar 150 km per jam. Semakin kencang laju motor dan semakin tajam tikungan, maka semakin besar sudut kemiringannya. Pada tikungan yang tajam, jika pebalap ingin sudut kemiringannya kecil, laju motor mereka harus dikurangi. Lean angle sensor. Berbicara soal sudut kemiringan ini, terdapat sensor yang dibenamkan pada motor untuk bekerja di sudut kemiringan itu sendiri. Misalnya kalau di Honda namanya bank angle sensor, di Suzuki namanya tip over sensor, atau di Yamaha julukannya lean angle sensor. Lantas bagaimana cara kerja sensor ini? Cara kerja lean angle sensor Yamaha adalah dengan memutus arus yang terhubung ke full pump atau pompa bahan bakar ketika sensor membaca kemiringan motor mencapai derajat tertentu. Rata-rata pada kemiringan 65 derajat ke atas kecuali R25 pakai 55 derajat. Lean angle atau sudut kemiringan motor akan mendata berapa derajat kemiringan motor waktu masuk tikungan. Nah, nanti akan ketahuan berapa derajat sudut kemiringan motor dan berapa RPM yang diatur pembalap ketika dibelokkan. Pihak mekanik akan tahu nih pembalap berlebihan nggak miringnya atau belum maksimal memiringkan motor. Jika motor tanpa lean angle sensor, maka ketika terjatuh dan berhenti, full pump tetap akan bekerja menyemprotkan bahan bakar minyak ke ruang bakar via injektor. Jadi saat jatuh akan ada percikan api karena pertemuan kedua logam yang bisa saja terjadi, ditambah selang BBM lepas yang menyebabkan BBM terpercik kemana-mana. Sementara cara kerja sensor ini di Honda dan Suzuki umumnya mulai bekerja di kemiringan 60 derajat ke atas. Namun tentu saja kemiringan dengan besaran segitu terjadi saat bandul yang ada dalam sensor tidak mengalami gaya pental. Gaya pental akan muncul saat motor dalam kondisi manuver. Jadi walaupun motor menikungnya miring sampai lebih dari 60 derajat, mesin gak akan mati karena masih ada gaya pental tadi. Saat ini sudut kemiringan paling tinggi bisa mencapai 68 derajat dilakukan oleh Marc Marquez. Sensor motor.
Perlu kamu ketahui, motor MotoGP sebenarnya dipasangkan banyak sekali sensor di hampir seluruh bagian motor. Itulah mengapa motor MotoGP diibaratkan seperti robot dengan teknologi yang sangat mutakhir, yang dapat terhubung dan dikendalikan oleh perangkat elektronik alias Electronic Control Unit atau ECU. Semuanya diatur, kemudian data akan keluar lalu bisa langsung dikoreksi. Melansir Motor Plus, terdapat 55 sensor yang menempel di motor MotoGP. Selain Line Angle Sensor, ada juga 6 diantaranya seperti Launch Control System atau LCS untuk mengatur dan membatasi putaran mesin motor agar selalu di RPM bawah. Sensor ini juga bekerja untuk meredam kelebihan RPM saat mau akselerasi sebelum lampu merah start padam. Cara menggunakannya adalah dengan menekan salah satu tombol di sebelah kiri stang motor, biasanya berwarna kuning tulisan LC. Lalu ada Traction Control atau TC yang mengatur ban belakang mencengkram aspal 100%. Kemudian ada juga namanya sensor wheelie, berfungsi agar ban depan tidak terangkat atau standing. Ban depan bisa standing karena overpower saat akselerasi yang biasanya terjadi ketika motor keluar tikungan. Fungsi lain sensor ini adalah mengatur tenaga yang berlebihan dan mendeteksi gerakan ban depan. Selanjutnya ada sensor suspensi, di mana output data shock depan dan belakang sangat berguna bagaimana kondisi shock bekerja waktu cornering, ngerem, dan keluar tikungan. Jadi data yang terlihat di layar monitor akan bisa dianalisis. Analisisnya adalah sudah tepat tidaknya titik pengereman si pembalap atau sudah pas tidaknya settingan shock ketika pembalap berada di tikungan. Kemudian ada sensor tekanan angin ban. Ini merupakan sensor terbaru yang dipasang sejak ban Michelin menjadi penyuplai ban satu-satunya untuk MotoGP. Karena tekanan angin akan bisa berubah-ubah tergantung temperatur aspal sirkuit, maka adanya sensor ini, mekanik akan mengetahui apakah tekanan angin ban melebihi batas toleransi atau tidak. Sensor tekanan angin ban dipasang supaya tidak terjadi seperti yang dialami Loris Best saat tes resmi Michelin di sirkuit Sepang beberapa tahun lalu. Kala itu ban belakang Ducati GP16 yang dipakai Best pecah mendadak saat motor melintas dengan kecepatan di atas 280 km per jam. Ada juga nih namanya sensor kecepatan. Sensor kecepatan di MotoGP jelas berbeda dengan sensor kecepatan motor jalanan yang biasanya ada di gear depan atau hanya di ban depan atau belakang. Di MotoGP, sensor kecepatan ada di roda depan maupun roda belakang. Hal itu karena sensor ini tidak hanya memberitahu kecepatan pembalap, tapi juga mendeteksi kecepatan putaran tiap roda. Oke deh Technolovers, sekian dulu ulasan kita kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan bagikan video ini, tinggalkan juga komen kamu di bawah. Thank you for watching.